orang barat, bukan orang-orang kafir, bukan para pemain band, bukan para pemain bola yang bakal ngasih syafaat, yang bakal perhatian kepada kalian. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau kalian di dunia tidak memperhatikan sunnah Nabi, tidak memperhatikan ajaran Nabi, di akhirat kalian tidak akan diperhatikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya wasiatkan kepada kalian, wahai anak-anak muda, jadilah kalian anak-anak muda Nabi Muhammad. Jadilah kalian anak-anak muda yang meneruskan perjuangan Nabi Muhammad. Jadilah kalian anak-anak muda yang selalu mengibarkan panji-panji dan bendera-bendera Nabi Muhammad. Wahai anak-anak muda, jadilah kalian anak-anak muda yang menjadi penyambung lidah Nabi Muhammad. Wahai anak-anak muda, jadikan lidah kalian sebagai saiful maslul, sebagai pedang terhunus yang siap untuk membelah otak-otak liberal, membelah otak-otak sekular. Wahai anak-anak muda, jadilah kalian anak-anak muda yang menjadi kader yang baik, kader yang bagus bagi bangsa dan negara Indonesia. Kenapa? Subhanul yum rijalul ghad. Pemuda masa kini, pemuda sekarang adalah pemimpin-pemimpin di masa depan. Kalau pemuda-pemuda sekarang, kalau anak-anak muda baik, anak-anak muda taat kepada Allah, anak-anak muda patuh kepada Allah, anak-anak muda mengikuti Al-Quran, anak-anak muda mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad, maka besok bangsa kita bakal baik, negara kita bakal baik, agama bakal dipegang oleh ulama-ulama yang baik. Tapi kalau anak-anak muda kita rusak, anak-anak muda narkoba, anak-anak muda melacur, anak-anak mudanya mabok-mabokan, anak mudanya main judi, anak muda tidak mau peduli terhadap agama, besok bangsa kita hancur, bangsa kita rusak, negara kita bakal rusak, dan bakal dipegang oleh orang-orang yang rusak. Oleh karena itu, hai anak-anak muda, cukup sudah selama ini kita tertidur. Wahai anak-anak muda, cukup sudah selama ini kalian tidak peduli terhadap urusan agama. Sekarang saatnya bagi anak-anak muda untuk bangkit. Wahai anak-anak muda, coba kamu lihat anak-anak muda di luar sana, mereka rela tahan sakit untuk mengikuti idolanya orang-orang barat. Ditindik kupingnya, ditindik hidungnya, mereka rela tahan sakit untuk mengikuti idolanya orang-orang barat. Kenapa kita anak-anak muda Islam tidak rela tahan sakit, duduk lama-lama di majelis Nabi Muhammad? Anak-anak muda di luar sana rela mati, mengorbankan jiwa, mengorbankan nyawa untuk klub bolanya. Mereka rela mati untuk klub bola, mereka rela mati untuk para pemain bola, mereka rela mati untuk klub-klub bola yang dipuja. Kenapa kalian anak-anak muda Islam tidak rela mati, tidak berkorban nyawa untuk agama, bangsa dan negara? Wahai anak muda, oleh karena itu aku wasiatkan kepada kalian, wahai anak-anak muda, sekarang bukan lagi saatnya bagi kalian untuk nongkrong, sekarang bukan lagi saatnya bagi kalian untuk tawuran, sekarang saatnya bagi anak-anak muda untuk bangkit, untuk menjadi kader-kader yang baik. Karena kalian adalah pemimpin bangsa ke depan, karena kalian adalah pemimpin negara ke depan. Kalian harus menjadi anak-anak muda yang tidak segan-segan untuk selalu menyampaikan kebenaran, tidak segan untuk menegur para pejabat-pejabat yang zalim. Kenapa? Afdalul jihad kalimat haqqin, wa fi riwayah kalimat adlin inda sultanin jair. Jihad yang paling utama, jihad yang paling bagus, jihad yang paling baik adalah menyampaikan kebenaran, menyampaikan kalimat yang benar, menyampaikan kalimat yang adil kepada para pemimpin-pemimpin yang durhaka, kepada para pejabat-pejabat yang zalim. Wajib bagi anak-anak muda Islam untuk melawan para pejabat-pejabat yang zalim. Tidak boleh engkau diamkan kezaliman para pejabat, tidak boleh engkau diamkan kezaliman ulama-ulama yang su. Wajib bagi anak-anak muda Islam untuk menentang, untuk melawan segala kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan Al-Quran, tidak sesuai dengan ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, wahai anak-anak muda, jangan engkau jauh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadilah engkau anak-anak muda yang selalu semangat, yang selalu terbakar, yang selalu menggebu-gebu di dalam
dalam memperjuangkan ini agama, dalam memperjuangkan ini bangsa, dan dalam memperjuangkan ini negara. Gak apa-apa orang mau bilang kalian anak-anak muda bela Islam, anak-anak muda bela Quran. Kita bela Quran, kita bela Islam, langsung dituduh teroris, langsung dituduh radikal. Gak apa-apa wahai anak-anak muda, biarkan mereka mau anggap kita teroris, mereka mau anggap kita radikal, tidak apa-apa. Panggil kami dengan sebutan apapun, kalian cap kami dengan cap apapun, panggil kami dengan sebutan apapun, panggil kami teroris, panggil kami radikal, panggil kami kaum sumbu pendek, panggil kami kaum intoleran, sebutan apapun, julukan apapun, cap apapun yang kalian tunjukkan untuk kami, demi Allah tidak akan mengurangi semangat kami untuk berjuang di jalan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Umat Islam yang berjuang dicap teroris, saudara-saudara. Kemarin OPM, kamu tahu OPM? Organisasi Papua Merdeka, 1.300 warga sipil dan warga sekitar, warga pribumi dan warga pendatang, 1.300 orang ditahan oleh mereka, disandra oleh OPM, saudara-saudara. Tetapi tidak ada satupun berita, tidak ada satupun media yang mengatakan, yang menjuluki mereka dengan teroris. Nggak ada. Disebutnya apa? KKB. Tahu KKB? Kelompok kriminal bersenjata. Kenapa mereka tidak disebut teroris? Padahal mereka, polisi dibunuh oleh mereka, tentara dibunuh oleh mereka. Kemarin ada satu brimob gugur untuk membela bangsa. Kemarin brimob dibunuh oleh mereka, saudara-saudara. Tentara sebelumnya berapa banyak tentara yang dibunuh oleh mereka. Mereka pegang senjata, mereka punya bendera sendiri, mereka mau lepas dari NKRI, mereka mau bikin negara sendiri, mereka mau merdeka, mereka bakar bendera pusaka merah putih. Kenapa mereka tidak dituduh teroris? Kenapa mereka tidak dibilang teroris? Satu jawabannya, karena mereka bukan muslim, saudara-saudara. Betul? Satu jawabannya, karena mereka bukan muslim, makanya mereka tidak dibilang teroris. OPM tidak dikatakan teroris karena mereka nggak pakai putih-putih. Tidak disebut teroris karena mereka nggak bawa bendera la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidak disebut teroris karena mereka tidak mengeluarkan kalimat Allahu Akbar. Andaikan mereka bilang Allahu Akbar, langsung dituduh teroris, terus. Bahkan kemarin, kamu tahu kemarin di Twitter apa, kalau nggak salah, kalau nggak Twitter, Facebooknya Divisi Humas Polri, apa kemarin kata Humas Polri? Kami minta izin kepada KKB untuk agar pemerintah bisa membawakan bantuan kepada 1.300 sandera. Ngapain, semenjak kapan polisi harus izin dulu kepada teroris? Betul? Ngapain polisi harus izin kepada kelompok kriminal bersenjata? Kalian mentungin umat Islam izin tidak? Enggak. Kalian tembak umat Islam dengan gas air mata tidak pakai izin. Kalian tangkap para ulama tidak pakai izin. Kenapa berhadapan dengan orang apa? Berhadapan dengan teroris Kristen kalian harus izin dulu. Apakah kalian takut? Hei, mereka kurang ajar. Polisi dibunuh oleh mereka, tentara dibunuh oleh mereka. Kalau kalian para penegak hukum tidak berani menghukum mereka, tidak berani berperang dengan mereka, biarkan kami umat Islam, biarkan kami anak-anak muda berangkat ke sana. Kami tangkap mereka sampai akhirnya. Saya tanya, semua pemuda-pemudi Islam siap berangkat ke Papua? Siap berperang lawan mereka? Siap jaga NKRI? Siap berkorban untuk bangsa? Allahu Akbar. Minahasa mau bikin negara sendiri, beberapa kelompok-kelompok Kristen tidak disebut teroris. Kenapa? Satu jawabannya, karena mereka bukan muslim. Andaikan mereka muslim, langsung dituduh teroris, saudara-saudara. Makanya saya heran sama Banser ini. Herannya apa? Ngomongnya saya penjaga NKRI. Kalau penjaga NKRI datang ke Papua sana, betul? Jangan datangnya ke pengajian terus bubarin pengajian. Banser yang asli, cuma nggak semua Banser begitu, tidak semua. Ada juga banyak Banser-Banser yang lurus, yang siap mati untuk para ulama. Itu hanya sebagian saja Banser-Banser yang begitu. Cuma gara-gara Banser-Banser yang kayak begitu, akhirnya kita nganggap semua Banser begitu. Padahal tidak, masih banyak
Banser yang siap mengorbankan jiwa nyawanya untuk para habaib, para kiai dan para asatid. Nah, kalau ada banser yang bubarin pengajian, kalau ada banser yang bubarin pengajian ulama, itu namanya banserep, saudara-saudara. Ya, itu namanya apa? Namanya apa? Kalau banser bubarin pengajian namanya apa? Kalau bubarin pengajian ulama itu namanya apa? Banserep, saudara-saudara. Kemarin pengajian di Garut mau dibubarin sama mereka. Katanya penjaga NKRI. Kalau penjaga NKRI datang ke Papua, betul? Bukan datang ke Garut, datang ke pengajian, bubarin pengajian banci itu namanya, betul? Mau datang ke Garut, pengajian mau digagalin. Demi Allah, andaikan kemarin mereka datang ke Garut mau bubarkan pengajian, pengajian di Garut akan jadi kuburan bagi mereka, saudara-saudara. Saya pernah itu 1 tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu saya mau ceramah di Semarang. Ketika saya mau ceramah di Semarang, acaranya Habib Bagir Al-Khiri, ditolak sama Banser. Akhirnya berantem, anak buah Habib Bagir sama Banser berantem, kalah Banser. Banser kalah pakai kaki tangan polisi. Datang ke kantor polisi, Pak Kapolres, ini ada Habib ini, di Habib ini radikal ini, tuh lihat tuh, Tito dibangsat-bangsatin sama dia, Pak Kapolres. Tuh, tuh Kapolres dibangsat-bangsatin sama dia, di Habib radikal ini, Pak Kapolres. Akhirnya polisi kita hasut Banser, polisi panggil Habib Bagir, Beb sini, ini Habib Bahar nggak boleh datang ke Semarang, ini radikal ini. Kalau Habib Bahar tetap ceramah, kami bubarin pengajian Habib Bahar kami tangkap. Habib Bagir telepon saya, Habib Bahar, bagaimana ini Beb? Begini. Saya bilang, hei Bagir, sama Banser, Bahar bin Smith, kalau udah keluar rumah untuk berdakwah kepada Allah, pantang pulang hidup maupun mati. Bagir bilang sama Banser, Bahar bin Smith, kalau udah keluar untuk berdakwah, untuk amar ma'ruf nahi munkar, untuk berjihad, sekalipun nanti yang pulang adalah mayat, hidup atau mati, kalau yang pulang mayat, anak istri saya akan tersenyum melihat mayat saya yang mati di jalan Allah. Akhirnya panitia tetap gak berani. Akhirnya yang ceramah Habib yang lembut yang lain. Apa sama aja, mau lembut mau keras sama aja. Nah itu saudara-saudara. Jadi kalau penjaga NKRI datang ke Papua, kan mereka yang paling sering tuh, NKRI harga mati, saya Indonesia, saya Pancasila. Indonesia cuma sebatas di mulut, Pancasila cuma sebatas di mulut, NKRI cuma sebatas di mulut. Jokowi bilang saya Indonesia, saya Pancasila, saya Indonesia, tapi 800 BUMN akan dijual kepada asing. Saya Indonesia, saya Pancasila, tetapi utang semakin banyak, betul? Saya Indonesia, saya Pancasila, rakyat yang susah tambah susah, betul? Yang miskin tambah miskin, betul? Saya Indonesia, saya Pancasila, NKRI harga mati, tetapi banyak sekali pengangguran di Indonesia, betul? Saya Indonesia, saya Pancasila, tetapi impor tenaga kerja dari asing, betul? Saya Indonesia, saya Pancasila, tetapi harta rakyat, harta bangsa, harta negara dijual, mereka jual bangsa ini kepada asing, betul? Saya Indonesia cuma di mulut, saudara-saudara. Saya Indonesianya cuma di mulut. Makanya saya bilang tidak ada yang lebih cinta kepada bangsa dan negara Indonesia ini selain daripada pahlawan, ulama dan para santri, saudara-saudara. Kamu lihat, paling banyak dari pahlawan mereka ulama, mereka santri. Jenderal Sudirman, Bung Tomo, kamu kira Bung Tomo bukan santri? Bung Tomo santri. Makanya sering saya bilang, hei santri-santri minal mutakhirin, santri-santri sekarang, jangan cuma kita bisa yang ngafalin Alfiyah, ngafalin Imriti, ngaji Fathul Mu'in. Jangan cuma bisa yang ngaji begitu aja, tapi nggak bisa angkat pedang.
Kamu lihat santri-santri zaman dulu, santri-santri zaman dulu, malam mereka berlinangan air mata, malam bersimbah air mata, takut berzikir kepada Allah, malam megang pulpen, murojaah, mutolaah, ngaji alfiyah, malam mereka bersimbah air mata, takut kepada Allah, megang pulpen untuk menuntut ilmu Allah, siang mereka bersimbah darah, memegang pedang, berjuang untuk bangsa dan negara Indonesia. Itu santri zaman dulu. Makanya kita santri-santri zaman sekarang harus bangkit. Ini negara Indonesia bukan punya mereka, ini kepet-kepet, bukan, saudara. Para pahlawan-pahlawan zaman dahulu, mereka berkata, apa kata mereka? Wahai kalian, aku titipkan bangsa ini, aku titipkan negeri ini kepada kalian. Coba kalian lihat, yang dititipi tidak amanah, saudara-saudara. Yang dititipi khianat, mereka hidup senang, rakyat susah menderita. Mereka hidup kenyang, rakyat mati kelaparan. Sebuah serba naik. Yang dititipi tidak amanah. Wahai Bung Karno, wahai Bung Hatta, wahai Bung Tomo, wahai Jenderal Sudirman, dengarkan suara kami, suara rakyat. Dengarkan suara kami dari dalam kubur kalian. Wahai para pahlawan, wahai bapak-bapak bangsa, kalian titipkan ini negara kepada mereka, tetapi mereka tidak amanat, mereka khianat, mereka jual bangsa ini kepada asing. Demi Allah, wahai bapak-bapak bangsa, wahai para pahlawan, andaikan kalian hidup, andaikan kalian melihat, andaikan kalian merasakan bagaimana perlakuan mereka kepada kami, pasti kalian orang yang pertama untuk memerangi mereka, para pejabat-pejabat yang zalim. Oleh karena itu, wahai para anak muda, wahai para santri, tidak ada yang lebih cinta kepada ini negara selain daripada pahlawan, selain daripada ulama, dan selain daripada santri. Oleh karena itu, sering saya katakan, ini negara Indonesia bukan punya partai manapun, bukan. Negara Indonesia bukan punyanya naga, tahu naga Cina. Negara Indonesia bukan punyanya Banteng, tahu Banteng, PDI bukan. Negara Indonesia bukan punya Garudanya Prabowo, tahu Gerindra. Indonesia bukan punya Cina, bukan punya PDI, bukan punya Gerindra, bukan punyanya PKB, bukan punyanya P3, bukan punyanya PKS, bukan punya partai manapun, tetapi Indonesia adalah milik seluruh rakyat Indonesia, saudara-saudara. Dan rakyat Indonesia adalah rakyat yang cinta kepada ulama, cinta kepada habaib, cinta kepada kiai. Maka siapapun pejabatnya, siapapun sebesar apapun pangkat dan jabatannya, kalau mereka melawan para ulama, melawan para habaib, memerangi ulama, memerangi habaib, maka mereka akan berhadapan dengan kita, rakyat Indonesia, saudara-saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita ketahui bersama, beberapa hari lagi ada acara alumni 212 di Monas. Pemerintah kalap, pemerintah yang zalim, ketakutan, saudara-saudara, sehingga semua media-media sosial FPI, seluruh media-media perjuangan Islam, seluruh hampir 90% media-media sosial yang berkaitan dengan Habib Rizik, semuanya di bumi hanguskan oleh pejabat, saudara-saudara. Semuanya dihapus. Saya tanya, pejabat seperti ini zalim tidak? Zalim tidak? Jahat tidak? Jahat tidak? Biarkan jangan, biarkan jangan. Lawan apa jangan? Lawan apa jangan? Lawan apa jangan? Hei kalian para pejabat-pejabat zalim, satu media sosial perjuangan umat Islam kalian hapus. Kami umat Islam akan bikin 1 juta media sosial untuk membela perjuangan umat Islam. Kalian para pejabat-pejabat yang zalim, hei kalian, satu kali kalian tumbangkan kami, demi Allah kami akan bangkit 1001 kali, akan kami tumbangkan kalian. Saya tanya saudara-saudara, mereka para pejabat, uang mereka dari siapa? Jawab. Uang mereka dari siapa? Makanan mereka dari siapa? Gaji mereka dari siapa? Pakaian mereka dari siapa? Rumah mereka dari siapa? Kendaraan mereka dari siapa? Yang naikkan mereka siapa? Siapa? Yang keras siapa? Siapa? Yang naikkan mereka siapa? Yang pilih mereka siapa? Yang bisa turunkan siapa? Yang bisa turunkan siapa?
Yang bisa turunkan siapa? Kalau kalian pejabat tetap menyengsarakan rakyat, jangan salahkan kami rakyat Indonesia, jangan salahkan kami umat Islam. Kalau kami turunkan kalian dari kursi-kursi kekuasaan kalian, saya tanya semua rakyat siap turunkan kalau mereka zolim? Siap lawan kalau mereka zolim? Siap lawan kalau mereka lawan ulama? Siap lawan kalau mereka lawan habaib? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekali lagi saya wasiatkan, hei anak-anak muda, kalian adalah generasi bangsa, kalian adalah harapan negara ini. Maka jadilah kalian anak-anak muda yang taat, anak-anak muda yang selalu menyampaikan kebenaran. Jangan pernah kau takut dengan siapapun. Kenapa? Kebenaran milik Allah, dan Allah pasti akan memenangkan sesuatu yang telah menjadi miliknya. Jangan kalian biarkan otak-otak sekuler, jangan kalian biarkan otak-otak liberal, otak-otak PKI, jangan kalian biarkan berkembang di tanah Indonesia kita. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang merusak ini negara, merusak ini bangsa, dan merusak rakyat Indonesia. Saya tanya sekali lagi, anak-anak muda siap jadi anak-anak muda yang baik? Siap jadi anak-anak muda yang taat? Siap belajar Quran? Siap belajar hadis? Siap kenal Allah? Siap kenal Nabi? Siap kenal Islam? Siap kenal agama? Janji gak nongkrong lagi? Janji gak tawuran lagi? Janji gak maksiat lagi? Janji gak mabok lagi? Janji gak judi lagi? Siap membela agama Allah? Siap membela Rasulullah? Semuanya bersumpah kepada Allah. Saya sumpah kau semua, wahai anak-anak muda, kita bersumpah kepada Allah, kami pemuda-pemudi Indonesia, selama tanah Indonesia tidak pernah kosong dari pengkhianat-pengkhianat bangsa, selama tanah Indonesia tidak pernah kosong dari pejabat-pejabat yang menyengsarakan rakyat, selama tanah Indonesia tidak pernah kosong dari pejabat-pejabat yang mau jual ini bangsa kepada asing, maka selama itu juga tanah Indonesia tidak akan pernah kosong dari pemuda-pemudi Islam yang rela hancur, rela binasa, rela mati demi Indonesia Raya, saudara-saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kami pemuda-pemudi Indonesia bersumpah kepada Allah, demi Allah, tanah Indonesia, tanah ulama, tidak akan kami biarkan sejengkal pun tanah di Indonesia menjadi tempat bagi PKI untuk hidup dan bangkit kembali. Saya tanya semua anak muda, siap lawan PKI? Siap hancurkan PKI? Siap berperang dengan PKI? Kalau PKI datang bawa senjata, siap lawan? Maju apa mundur? Maju apa mundur? Kalau ditodongkan senjata, maju apa mundur? Maju apa mundur? Maju apa mundur? Mereka punya uang, mereka punya harta, mereka punya pangkat, mereka punya jabatan, mereka punya cina-cina kaya yang menyokong perjuangan mereka. Maju apa mundur? Maju apa mundur? Maju apa mundur? Lawan jangan. Walaupun mereka punya harta, mereka punya pangkat, mereka punya jabatan, mereka punya uang, mereka punya segala-galanya, jangan takut wahai anak-anak muda Islam. Kenapa? Karena kita punya Allah yang maha segala-galanya, saudara-saudara. Kita punya siapa? Yang keras, kita punya siapa? Kita punya siapa? Siapa yang maha mulia? Siapa yang maha perkasa? Siapa yang maha kuat? Siapa yang maha agung? Siapa yang maha berkuasa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hidup santri, hidup anak-anak muda Islam, hidup ulama, hidup habaib, hidup kiai, hidup Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka. Allahu Akbar. Saudara-saudara yang terakhir, sebelum saya tutup, saudara-saudara semua tahu bahwasanya saya sedang bikin pondok pesantren. Saya bikin pondok nggak pakai proposal. Saya bikin pondok haram jada terima bantuan dari pejabat, saudara-saudara. Bukan berarti kalau ada pondok terima bantuan dari pejabat salah, enggak, itu nggak salah.
Kalau ada pondok terima bantuan dari pejabat itu nggak salah. Cuma saya ikhtiyat, berhati-hati, jangan sampai ada masuk uang-uang haram dari pejabat-pejabat yang zalim. Al-Imam Ghazali dalam kitab beliau berkata, apa kata beliau? Jangan kalian terima sesuatu apapun yang datangnya dari pejabat yang zalim. Ingat, pejabat zalim. Kalau pejabat baik-baik berarti nggak apa-apa. Pejabat yang baik seperti apa? Khiyarul umara alladzina ya'tunal ulama. Sebaik-baiknya pejabat, sebagus-bagusnya pejabat adalah pejabat yang mendatangi wa syirarul ulama, seburuk-buruknya ulama, sejahat-jahatnya ulama, sebejat-bejatnya ulama, alladzina ya'tunal umara, adalah ulama-ulama yang mendatangi pejabat. Kalau ada ulama datang pejabat dengan tujuan dunia, dengan tujuan harta, dengan tujuan kompromi, dengan tujuan perut, maka itu adalah seburuk-buruknya ulama. Tapi kalau ada ulama datang dengan tujuan untuk memberikan hidayah kepada itu pejabat, itu ulama yang bagus. Nah, saudara-saudara sekalian, kata Imam Ghazali, jangan kalian terima walaupun kalian tahu halal. Kenapa? Kalau kau terima, akan tertanam dalam hatimu rasa simpati kepadanya, sehingga maksiatnya kalian biarkan, kezalimannya kalian biarkan, kesemena-menaannya kalian biarkan. Ustadz, Kiai, Habib, itu pejabat salah, itu pejabat korupsi, kenapa dibiarin? Kenapa nggak ditegur? Nggak enak saya mau negur. Kemarin nggak bisa dapat amplop saya, nggak enak saya mau negur. Kemarin baru dapat mobil baru saya dari dia, cari ustadz lain aja. Nah, makanya saya kalau terima bantuan pondok saya dari pejabat, nanti saya ceramahnya begini, Masya Allah ini gubernur baik, Jokowi ini orang soleh. Oleh karena itu saya harapkan kepada seluruh hadirin untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil kita bersalawat. Nggak ada, Beb, saya susah, saya miskin, Beb. Orang sedekah itu harus nunggu kaya. Saya cerita sama kamu, ada dulu namanya Habib Abdullah Al-Idrus. Ini Habib Abdullah kaya raya. Dia kalau turun dari kuda itu naik karpet merah, pakai karpet merah. Beliau setiap kedatangan tamu dihitung tamunya ini naik berapa anak tangga. Kalau naik 5 anak tangga, beliau potongkan 5 ekor kambing. Satu waktu datang tamu, dihitung berapa anak tangga. Oh, ini tamu naik 3 tangga, beliau potongkan 3 ekor kambing. Ini tamu kagum, luar biasa ini Habib Abdullah, dermawan, kaya raya. Habib, saya kagum sama Habib. Setiap ada tamu datang, Habib hitung berapa tangga yang dinaiki oleh tamu itu. Kalau itu tamu naik 5 anak tangga, Habib potong 5 ekor kambing. Saya kagum sama Habib. Apa jawab beliau? Saya nggak ada apa-apanya. Ada yang lebih kaya dari saya, ada yang lebih dermawan. Saya punya adik namanya Husain. Ini orang mikir, kalau Habib Abdullah aja kayanya kayak begini, bagaimana adiknya? Nah, beliau penasaran. Ini orang pergi ketemu dengan Habib Husain. Ketika ketemu, ternyata Habib Husain biasa-biasa aja. Rumahnya sederhana biasa. Ketika dia datang, dikasih kopi setengah sama roti kering setengah. Kaget dia, aduh, katanya kaya, kok cuma dikasih kopi setengah sama roti kering setengah. Oh, ini pemanasan kali ini. Ditunggu-tunggu nggak ada yang keluar, karena ini Habib susah, Bang Habib Husain ini. Rumahnya udah mau rubuh. Akhirnya ya udah, habis diminum apa, dia balik lagi ke Habib Abdullah. Kata dia, Habib, wah Habib bohongin saya. Kata Habib, adiknya Habib kaya raya, dermawan, kok saya cuma dikasih kopi setengah sama roti kering setengah. Kata Habib Abdullah, saya punya ratusan ribu ekor kambing, ratusan ribu ekor, saya cuma potongkan 3 ekor untuk kamu. Sedangkan saya punya adik, harta yang dia punya pada hari itu, kopi 1 cangkir, roti kering 1 buah. Setengah cangkir dia kasih kopinya untukmu, setengah untuk dia, anak dan istrinya. Roti kering 1,
setengah dia kasih untukmu, setengah untuk dia, anak dan istrinya. Dia bisa memberikan setengah hartanya pada hari itu untukmu, berarti dia lebih kaya dari saya. Jadi orang sedekah nggak nunggu kaya. Kamu punya uang seumpama 100.000, setengahnya 50 kamu sedekah. Allah, saya punya uang 1 juta, saya sedekahin 300, jumlahnya kan banyakan saya 300. Kamu 100.000, kamu sedekahin 50, jumlahnya banyakan saya, tapi kamu lebih dermawan, lebih kaya dari saya karena bisa memberikan setengah harta kamu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu mudah-mudahan dengan seluruh hadirin yang menyedekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah ganti ribuan kali lipat. Orang sedekah nggak bakal susah, nggak bakal miskin. Saya tanya, di Indonesia anjing sama kambing banyakan mana? Jawab, anjing sama kambing banyakan mana? Banyakan kambing. Kok bisa ya? Padahal kambing tiap tahun jutaan ekor kambing dipotong Idul Adha, belum dimakan tiap hari jumlah umat Islam yang banyak. Anjing nggak pernah dikorbanin. Harusnya kan banyakan anjing, iya kan? Harusnya banyakan anjing. Anjing nggak pernah dikorbanin. Kambing tiap tahun puluhan juta ekor dikorbanin. Malah nggak habis-habis, justru lebih banyak itu kambing. Anjing yang nggak dikorbanin, Ahoknya nggak dikorbanin nih. Anjing nggak dikorbanin. Anjing nggak dikorbanin, nggak banyak banyak. Nah begitu juga harta. Harta kalau dikeluarkan, dikorbankan, tidak akan berkurang, malah akan semakin banyak. Kayak kambing tadi. Nah harta yang nggak dikeluarin itu kayak anjing, tidak akan bertambah tambah. Oleh karena itu sambil kita bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad, nanti tolong panitia diinin pakai sorban, sambil kita sama-sama bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Duduk. Duduk dong. Ayo lagi, salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sekali lagi yang keras, salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah Pesantren tadi ngeri. Tawassalah bismillah wa bihadi Rasulillah. Tawassalah bismillah. Ayo yang punya sorban diginiin, enggak apa-apa. Wa kulli mujahidin. Ayo berdiri 2 orang, berdiri berdua. Dua-dua punya sorban. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalam.